Ganteng bener, Pan. Jangan kayak gitu nanti terbang lagi nih gue. Mending kita foto ya, Pan. Tapi gue malu coy, pede gue. Kenapa malu dah? Udah foto aja lah. Ayo. Ayo foto lagi. Foto lagi, Pan. Nih. Aduh mas, jelek banget mas, saya cakep, nggak Pan. pede Sumpah, nih. Pan. Ini cakep banget, Pan. Jangan kayak gitu, akan malu, kan malah nambah insecure nih, mas ini, saya kan nggak pede ya mas. Sumpah, Ya. tapi imut banget, Pan. Ini cakep beneran, Pan. Allah. Senyuman aja udah kayak bikin orang menjauh dari lu gitu. Sakit hati mas itu mas. Maaf ya. Jangan kayak gitu apa? Udah lah, gak usah nunggu lama-lama lagi lah, Pan. Ini kita buka aja kali ya. Betul banget nih, ayo. Selamat datang di Pesona Pemanis Suasana. Nah guys, kita udah di Pesona episode 3. Betul. Yang dimana kita bakal bahas tentang curhat zaman now. Oke, sebelum itu mending kita perkenalan dulu nggak sih ke penonton? Iya. Oke, kenalin nama gue Devanda dan rekan gue. Ferdi Dwi Nugroho, bisa dipanggil Ferdi. Iya, betul. Nah, di episode kali ini kita bakal ngundang narasumber yang pastinya inspiratif dan bermanfaat buat anak-anak remaja yang seperti kehilangan arah atau insecure dan overthinking. Iya, pasti. Iya. Aku nggak sabar banget. Aku lagi gue nggak sabar banget nih pengen dengerin narasumber hari ini nih. Mungkin langsung aja nggak sih kita panggil narasumber kita kali ini? Iya, bener banget. Oke, langsung aja kita panggilkan narasumber kita. Ya Allah, ini Udah, gue mau aja ya. Ini boleh duduk? Boleh. Di bawah boleh? Oh, nggak boleh. Nah, karena narasumber kita udah ada di sini, boleh dong kenalin nama kalian. Ya, Dari Mbak ini. Oh, dari Mbak. Ya. Ya. Mic ya, Mbak. Ini juga. Oke. Oke, perkenalkan. Oke, jadi kenalin dulu namanya, nama pendek, nama panjang, alamat rumah, Alamat rumah. sama ukuran sepatu, Oke. sama hobi, Makanan cita-cita. favorit? Boleh. Nggak usah. Tipe cowok? Iya boleh. Pernah disakitin cowok? Enggak mas, karena udah langsung aja. Terlalu banyak langsung. ya, banget mas. Terlalu banyak. Oke, perkenalkan nama saya Sinta Aulia Marani, biasa dipanggil Rani. Hai Rani. Hai, Rani. Gak dijawab kita di ukuran sepatu tipe cowok. Gak usah. Iya kelamaan. Ya, kelamaan. Kalau dibeliin nanti saya ini gitu. Iya nanti dibeliin kok. Oke, aku ya. Halo semuanya, kenalin nama aku Marsha Magali Putri, biasa dipanggil Marsha atau Aca. Hai Hai Aca. Aca. Oke nih Per, udah pada perkenalan nih. Kita hari ini mau ngapain sih? Nah, tentunya kita bakal bahas tentang apa itu overthinking, insecure, dan toxic relation. Oke betul banget nih. Up. Iya Lanjut. Mas, saya bingung Bentar, mas. ini masih agak awkward gitu ya. Iya, Kalian kayaknya karena- belum kenal sama lainnya. Sebenarnya Chemistry dulu, chemistry. Kayak masih gimana gitu, saya masih. juga magang ini kita. Iya, berdua, kita jadi magang, kita masih magang. kayak- Mantap. Masih Oke, juga oke. Jangan telepon call dulu gak sih biar gak belepetan. Enggak, masih. Bener aja. Mas, Kita bakal belepetan. Mas ini kebanyakan nih. Enggak, Mas ini emang murah senyum banget teman-teman. Kita udah kenal lama dan jadi Alhamdulillah. ketawa terus. Nyinyir dari kita sampai giginya kering gitu ya. Gak mungkin itu ibadah kali ibadah. Iya, alhamdulillah. Kayaknya emang gak cocok kita kalau bisa bahas overthinking gak ini bener-bener kayak cuma kita ketawa doang. Makanya sebenarnya kita nggak mau ketawa sih, Mas. Mas dari ketawa. Ini dari tadi ketawa terus, Bang. Dari Udah. masuk ketawa Mas, terus. bentar ini kok jadi hostnya jadi enggaknya ya. Ini kita sikat Per. Lempar gitu ya. Nah, karena kedua narasumber kita udah di sini. Nah, kita kayak mau bahas-bahas nih tentang yang pertama itu insecure dan overthinking. Kalau menurut kalian tuh Ketawa lagi. kalian pernah gak sih kayak ngerasa sering banget ngerasa kayak overthinking atau insecure gitu? Dari siapa dulu? Dari Dari luar, dari dalam. baik.
Dari siapa dulu mungkin? Iya. Dari Kak Aca aja Dari dulu. kamu dulu aja. Dari kenalin kamu. Oh, oper-oper ya? Iya. Namanya dari saya nanti. Boleh diulang, Mas? Gak apa-apa. lupa, Ulang Mas. aja. Deh, kalian pernah nggak sih kayak ngerasa overthinking dan insecure gitu? Kalau dari aku sih sering ya kalau misalkan overthinking, apalagi kalau misalkan malam, terus keadaannya lagi kayak gini nih, lagi kelas 3 juga banyak banget pikiran-pikiran yang selalu aku pikirin, entah itu yang emang gak penting pun aku pikirin gitu. Berat banget tuh. Iya, Pikiran atau apaan tuh berat. pikiran tuh? Terus kalau misalkan insecure, pernah sih pastinya insecure banget pernah. Ya udah gitu, Mbak. Lanjut aku. Ya, Kalau kalau iya. misalnya untuk overthinking sendiri, aku jujur sering banget, Iya. sering banget, sering banget ya. sering banget. Bangetnya banget Banget, nih. banget Iya, banget nih. yang namanya perempuan ya, Iya. apa aja tuh dipikirin. Sebenarnya nggak perempuan juga sih, semua orang juga, semua makhluk hidup di dunia ini pasti sering overthinking. Nah, Iya. kebetulan aku juga sering nih, apalagi bener tadi yang Rani bilang, tiap malam posisinya sebelum tidur tuh biasanya tuh kayak jam-jam rawan banget. Iya, betul Ya banget. kan? Iya. Kayak pagi di kelas, kita udah kelas 3 ini kayak mikirin nanti ke depannya mau gimana, terus ya segala macam lah, mikirin nilai atau apapun itu yang berbau-bau sama pendidikan tuh overthinking, mikirin itu sih. Terus kalau untuk insecure sendiri, jujur ya namanya cewek ya pasti pernah gak sih kayak mikirin, ih gue jelek banget sih, atau ih gue gimana sih gitu, pasti Iya. pernah sih. Bahkan tadi Mbaknya pakai baju ini aja dia pikirin nih. Iya, aduh, saya kepikiran tuh ya sampai malam ya. Mirip jaksa gitu. Pikiran. Iya, iya. Tapi tuh kalau masalah overthinking itu kayak hal yang normal di setiap manusia, tapi ya jangan sampai Jangan berlebihan sampai banget, berlebihan, karena ya. itu bakal merusak mental kita, pemikiran Iya, kita, betul, dan betul. kesehatan kita. Masnya pernah nggak overthinking gitu? Oh, sering. Kalau kita Bisa kan ditanya. overthinking tadi ngomongin pendidikan, masih juga sama atau beda nih kalau kan cewek sama cowok nih, kira-kira? Kalau untuk overthinking cowok mungkin kayak apa ya? Dia Ini tuh ya, apa mikir masa depan. iya, Karena tuh ya kan Apa? tadi Mas, ya karena tuh kita tuh pasti sebagai cowok ya, apalagi Iya. sebagai kepala nih, kepala sekolah mungkin. kepala keluarga, Kepala Bang. keluarga maksudnya iya, maksudnya buat selanjutnya menjadi kepala keluarga itu pasti kan kayak berat tuh, kita harus mikiran kayak gimana nih kita buat setelah sekolah mau kuliah atau mau kerja dulu, karena kan kita juga Iya. mikir apakah gua nanti di masa depan bisa sukses atau gimana gitu-gitu sih. Iya, bener banget. Sebenarnya tuh overthinking tuh kayak sama aja kayak cewek pemikirannya, tapi yang cowok ya. Tapi tuh kayak cowok itu kayak merasa bodoh amat sebenarnya. Tapi ya tetap aja, Nah. ya namanya overthinking ya tetap Kepikiran. kepikiran. Pikiran Oh, gitu. Oke. Dan oke nih, kita lanjut. Tapi kalian kan tadi kan bilang kalau misalnya overthinking itu pas malam-malam. Tapi pernah nggak kayak pas malam itu kayak mau tidur kepikiran hal sekecil apapun? Pernah. Pernah banget pastinya. Coba ceritain dong, penasaran dah. Storytelling nih kita ya. Iya, Iya, nggak nggak apa-apa. apa-apa dong, kan kita curhat ya. Sambil makan mungkin. Iya, kalau mau haus, Iya. dahar, Bukan haus, Bang. Bang. Ini Bukan. namanya air putih, bukan air haus. putih. Iya sih. Iya. Ini mau makan dulu, Ya, Makan, boleh makan. sih. cemil-cemilan dulu. Eh, Oh, apa enggak nasi grogi nih Masnya? Kayaknya enggak. Kayaknya yang lapar Masnya ya, bukan nafsunya ya. Emang Mas. Tolong nih. Gak apa-apa, ya, lapar juga Masnya soalnya malu-malu ini nyemil satu Bu kan Pidi masih boleh ya. malu-malu. Iya nih malu Ya, Coba boleh deh. gimana Ca? Kalau dari Aceh gimana? Kalau aku tadi kan tiap pengen tidur ngerasa overthinking sama hal kecil. Iya. Jujur iya, aku ketawa aja aku pikirin. Ketawa nih. Serius. Ketawa. Ketawa nih, bisa lucu nih. Terus ketawa aku tuh kayak kadang kan aku, gue aja nggak apa ya. Iya. Gue kan kalau ketawa kayak hah? Gitu. Ketawa gini, ketawa kayak gini. Ternyata suka kayak malam-malam pengen tidur kayak mikir, tadi gue ketawa berlebihan banget gak sih? Nanti kalau misalnya orang mikir gue aneh-aneh kayak gimana? Nanti kalau misalnya ada cowok yang gak suka gue gara-gara suara ketawa gue gimana? Kayak gitu, hal-hal kecil Oh gitu. Simpel ketawa aja. Simpel itu ya sampai. Iya, Iya sih gila banget. Kalau Kalau Rani sendiri coba. Kalau aku sih lebih ke omongan orang ya. Maksudnya Iya. kayak mau dia bercanda atau enggak, misalnya dia nyeletuk kayak gini nih. Terus habis itu
kalau misalkan itu ngebuat diri aku kayak kurang enak didengar tuh aku jadi kepikiran. Iya. Gue jadi kepikiran gitu. Gak apa-apa, gak apa-apa. Gue jadi kepikiran gitu loh kayak apa bener ya diomongin orang tadi ya, apa bener ya kalau gue kayak gini-gini ya gitu. Jadi dampak negatifnya ke diri gue tuh jadi apa ya, tertutup gitu loh diri gue karena takut ini takut itu gitu. Emang sih kalau misalnya kayak kata orang ya yang kita dengar itu emang benar-benar kayak masih melekat di pikiran kita. Iya, Benar-benar betul kayak banget. susah disembuhin sih menurut gua. Iya betul. Terus izin nambahin, katanya tuh aku pernah dengar, pernah baca juga, kalau misalnya tuh wanita nggak disibukkan sama hal-hal yang kayak bikin dia lupa gitu, dia akan sibuk sama pikirannya sendiri. Iya betul betul. banget ya kan. Jadi aku tahu aja, aku pikirnya jadi wajar ya teman-teman ya. Tawa ya. Tapi ya, ya. Ya gitu. Tapi emang biasanya tuh kalau misalnya orang yang cenderung terlihat kayak ceria di depan orang-orang tapi aslinya tuh kayak menyimpan rasa kayak sedihnya atau yang kayak ada rasa sakit yang disimpan sama orang lain gitu. Apa sih bahasanya? Maksudnya Pendam, jadi Iya, pendam. benar. Kayak entah itu omongan orang atau apa gitu. Masnya pengalaman ya? Iya. ya Oh, sedih dia, kasihan kan saya liatnya. Makanya kita kayak biasa tuh suka nutupin kayak keceriaan kita ke depan di depan Iya orang-orang. di depan gitu. orang kayak misalkan nih cerita ceria biasa aja nih, cuman pas di belakang tuh sebenarnya dengar omong-omong orang yang mungkin apa ya sepele tapi menurut kita tuh kayak sakit hati banget ya, mungkin kayak gitu. Iya. Mungkin kalian bisa ngasih kayak ngasih tipsnya gitu gimana Iya, solusi. solusi biar untuk orang-orang Biar kita juga nggak kepikiran. iya. Biar nggak sering overthinking dan insecure sama orang-orang. Betul. Siapa dulu? Gak apa-apa Bebas deh. di antara kau. Lanjut, Mbak. Lanjut, kamu dulu deh, Rani. Ya udah. Kalau tips dari aku sih berusaha buat bersikap bodo amat aja ya, karena kan gak semua omongan orang itu harus kita pikirin dan relate sama kita. Ada kadangan omongan orang yang emang gak relate sama kita, cuman karena kitanya nangkepinnya kayak serius banget gitu, jadi kitanya juga ikut kepikiran gitu. Nah, kalau menurut gue sih ya berusaha buat bersikap bodo amat aja dan kayak ya udah. Kalau misalkan ada omongan orang yang gak ngenakin di kita tuh apa sih namanya tuh cukup didengerin aja gitu, Iya. nggak usah dianggap serius gitu, usahain begitu. Oke, set bagus banget nih tipsnya. Tapi kalau dari Kak Aca sendiri gimana nih? Tips untuk penonton yang merasa insecure, yang nyilet Kayak kalau udah nyilet itu udah parah banget ya, udah Iya. main fisik masuknya dan udah bener-bener ngerugiin diri dia sendiri gitu. Iya. Kalau untuk aku tipsnya bener tadi kata Rani bilang, bodo amat aja karena kita kan hidup maksudnya nggak minta makan sama mereka, nggak minta jajan sama mereka cuman ngomong apa yang mereka lihat gitu dan belum tentu itu beneran ada di diri kita gitu aja sih. Dan sibukin sama hal-hal yang emang hal-hal positif kayak misalnya nonton film, dengerin musik, terus kayak olahraga segala macamnya biar nggak mikirin omongan orang yang belum tentu itu bener gitu dan jujur itu ngerugiin banget sih. Gitu. Tapi kalau dari kalian sendiri itu kayak tadi kan udah ngasih solusi nih. Ada nggak usaha dari diri kalian gitu buat kayak merasa bodo amat? Iya. Atau tetap kayak dipikirin dari omongan orang lain itu? Iya, kadang tuh orang apa ya? Misalkan temen nih ngasih tips untuk kayak udah lu jangan dengerin apa siapa-siapa, lu percaya dengan diri lu sendiri. Cuman tuh dari si orangnya tersebut tuh kadang ya tetap aja gitu loh, kayak ngerasa bahwa mungkin susah ya buat kayak apa sih? ngelupain pasti dia. Ya pasti susah banget gitu. Ya. Dari Aca dulu coba. Gimana? Maya lu. Kayaknya harus diulang-ulang dan Mas boleh tolong ulang nggak? Intinya apa? intinya tuh kayak tadi kan udah ngasih solusi nih buat kayak merasa bodo amat. Tapi dari diri kalian itu ada nggak usaha buat ngelakuin hal itu? Ada sih, kalau jujur kalau lagi insecure usahanya biar nggak kepikiran gitu. Pertama, ya tadi aku bilang sibukin diri itu biar kita tuh nggak sibuk sama pikiran kita sendiri gitu. Kayak olahraga deh minimal kalau misalnya itu jalan aja keluar rumah terus jajan, terus biar nggak
biar nggak insecure sama omongan orang yang belum tentu benar. Biar nggak kepikiran. Iya, Iya, kepikiran. betul, Terus betul. dengan juga ngerawat diri itu paling penting ya. Jadi kita biar Iya. bisa bukti nih kalau misalnya omongan lo tuh apaan sih, nggak ada apa-apanya nih, Betul, lihat betul dong banget, betul gue banget, betul banget. semantep ini loh ngomongin gini. Yes. gitu. Iya sih. Ya, tepuk tangan dulu dong untuk narasumber kita nih. Oke, kalau dari Kak Rani, Kalau misalkan dari aku sih nggak beda jauh ya sama Aca. Kalau misalkan aku pribadi kalau lagi ngerasa kepikiran sama hal-hal yang nggak penting itu aku banyak nyibukin diri karena kalau misalkan aku diem-diem aja gitu leha-leha itu aku bakal terus kepikiran gitu. Gitu sih. gitu-gitu ya. Oke nih, Tapi kalau misalnya nih, ini pertanyaan yang muncul dari Masih otak sih banyak. sebenarnya. Iya, apa-apa Kalau masalah. misalnya Kita kan cerita aja. Kalian Iya. kalian misalnya foto nih. Foto entah itu pakai efek atau enggak. Kalian kayak merasa insecure gak sih kayak muka kalian tuh kayak aneh gitu kayak contohnya tadi sama Iya, Depan apalagi gitu. ini untuk cowok ya, nggak tahu sih untuk Iya. untuk semua cowok tahu gua doang. Atau beberapa Maksud cowok tuh, ya. Kadang tuh cowok tuh kayak foto ya. Kan kalau misalkan cewek tuh foto cekrek, ih cakep banget. Iya, Post, iya, post. bener, Kalau bener. cowok tuh harus mikir 5.000 kali kalau buat ngepost satu foto doang itu. Kayak gitu. Jadi misal foto cekrek, Bener. Gue juga ngerasa ragu buat ngepost. iya gitu. Oh gitu ya. Ternyata cowok merasakan. Iya benar. Malah lebih Iya parah dong. ya. Kita pengen mikir beribu Kayak kali. kita malah apa namanya? Kayak butuh pendapat kayak dari seseorang gitu kayak misalnya gue ke temen gue nih. Menurut lo gue post ini enggak ya? Menurut lo, ini gue bagus gue post Iya, ya. iya, soalnya Karena takut tuh ada kayak yang bilang kena judge gitu lah sama orang-orang. Ah, kayak Iya. jangan post kayak gitu. Iya, Kan Iya, kita terus kayak soalnya langsung, takut. Iya. Soalnya Iya. takut kayak kayak di komen negatif sama orang-orang gitu yang lihat gitu. Kalau kalian sendiri gimana? Kalau aku pribadi sih Iya, pernah nggak ngerasa? pernah ngerasa kayak gitu pasti, apalagi kalau misalnya kamera belakang yang nggak simetris jadi mukanya Iya. peyang bener-bener mas jadinya mas jadi insecure banget kalau misalkan di foto dari kamera belakang gitu. Tapi kita juga ngerasain hal yang sama kok kayak Kak Devanda dan Kak Ferdi gitu. Kalau misalkan mau ngepost foto tuh harus mikir berkali-kali, harus nanya orang, ini di post oke nggak? Apa yang ini? Bahkan kita sendiri tuh bingung mau ngepost Bener-bener. yang mana gitu. Iya, iya. Dari Aca? Iya kurang lebih sama sih apa yang Rani bilang. Kita sama-sama ngerasain kok, maksudnya pengen ngepost foto nih, bagusan ini apa ini ya? Ini oke gak sih? Terus kadang kita kayak udah dibilang sama teman-teman oke pun, kadang masih Iya. ngerasa kayak nggak jelek Iya, banget bener, gitu ya bener. kan? Betul, Betul Iya. kan? betul. Ya itu sih kayak gitu terus kayak solusinya bodo amat aja dan gini, kita karena orang yang nggak pede adalah orang yang kepedean sebenarnya. Kayak dia ngerasa dirinya tuh orang lain tuh merhatiin, terus padahal orang lain iya. juga sebodoh amat. Iya, orang bodo banget ya. betul, Orang bodo betul. banget ya. Bodo amat. Iya udah. Bodo amat itu kayak bodo amat gitu ya. Nah, karena tadi kita udah bahas tentang overthinking, nah selanjutnya kayak gue mau nanya nih kayak ke kalian semua, kalian pasti pernah merasakan insecure kan? Nah, insecure itu karena disebabkan oleh kalian itu karena kenapa? Gimana sih bahasa gue? Penyebab kita insecure tuh karena apa gitu. Sebenarnya host magang ya. Ya Mas Windu, Mas. Aku boleh minum ya? Ya, Iya, minum aja minum silakan, monggo, mari, mangga. Masnya mau minum aja ketawa. Gak usah ini gitu sih. Oh iya iya. Bismillah. Maaf ya guys. Tisu. Aduh maaf guys, ini Aduh, masih terlalu grogi banget nih. asik ini jadi getar-getar kan. Apa ada gempa bumi kan tumpah. Tuh. Mas lanjut. Gimana nih tadi Mas Ferdi? Maksudnya penyebab dari insecure kita tuh karena Iya, apa karena apa? gitu. Ya, entah itu pencapaian kayak lihat kayak membandingkan diri orang lain kayak tentang pencapaian atau gimana? Aca. Kalau aku iya sih benar dari pencapaian. Tahu nih Masnya lucu ya nih. Tahu lu kan. Lanjut. Jangan dengarkan apa kata Orang lain. orang lain.
Bodoh amat, Ca. Bodoh amat, Ca. Oh tadi dengerin kan? Gak usah didengerin. Jadi kalau untuk insecure sendiri banyak ya faktornya. Kayak misalnya salah satu contohnya tuh dari mungkin fisik ya, bisa jadi ya kayak ngerasa Benar-benar. ih hidungnya mancung banget, Iya. kok hidungnya gini, itu salah satu contoh kecilnya ya. Terus kayak misalnya pendidikan juga kayak kok dia bisa sih di umur segini udah bisa secepat iya itu, udah secepat gitu. itu, sedangkan kita masih di Sini-sini sini aja. aja. Itu Betul, salah betul, satu betul, betul. kadang insecure di situ sih. Cuman kalau misalnya apa ya, sebenarnya insecure juga cuman fisik sama pendidikan. Iya. Kalau untuk yang lain aku belum tahu sih kayak apa yang mau dimaluin di diri aku sendiri gitu. Apalagi ada juga kayak kita tuh insecure sama orang tua kita sendiri. Iya. Kayak misalkan dibanding-bandingin tuh kalian pernah ngerasain gak sih kayak Pernah. kalian nih punya emak kalian ini punya temen nih, punya anak misalkan Iya. kayak kamu kayak dia dong deh, apa namanya, bisa sukses, pinter, terus Iya. habis itu kita kan sebagai anak ya Allah kayak nyesek banget ya, ini padahal kita anak yang sendiri, cuman kita tuh merasa dibanding-bandingkan dengan anak Orang yang lain. Iya, anak orang lain, kita jadi ya sakit hati gitu sih. Iya, aku juga pernah kok ngerasain Iya, kayak semua. Kak Devan. Iya, Bukan pasti semua sih, mungkin pasti hampir beberapa semua. orang. Tapi gue sendiri juga pernah ngerasain sih. Itu pasti sering tuh. Ya udah, Mas. Sabar ya, Mas. Bila waktu Tapi yang tadi Marsha bilang mungkin emang Mas ketawa mulu ih. mungkin emang kayak apa namanya? Mungkin belum rezekinya atau mungkin belum jatahnya atau porsinya Iya, betul. Ya, buat belum kayak mencapai waktunya. belum waktunya. Oke. Oh, iya. Ya pokoknya ya gitu dah. Oke, mungkin kita bakal lanjut nih. Cuman pasti kita istirahat dulu nggak sih, Per? Iya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pesona Pemanis Suasana. Kembali lagi di Pesona Pemanis Suasana. Oke guys, tadi kita juga kan kita di segmen awal tuh udah ngebahas tentang insecure ya, rasa-rasa Iya. insecure para remaja-remaja dan kita semua yang ada di sini. Oke, sekarang kita bakal masuk yang topik agak berat dikit nih. Iya. Apa Tapi tuh? dengan pembawaan yang santai dan pastinya juga Asik banget nih, ya nggak sih? iya. Baru mulai segmen, Mas. Iya, Udah maaf nyengir. ya, Mas. Masnya canggung. Nah, kita bakal bahas yang namanya toxic Toxic relationship. Ketawa lagi dan ketawa terus ya Mas. toxic relation. Toxic relation. Nah, Masnya nih. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Biar mas-mas ininya hostnya nggak grogi. Oke. nah kalian pernah nggak sih kayak ngerasa hubungan kalian kayak ke pacar atau ke keluarga atau pertemanan kayak ngerasa negatif gitu? Merasa negatif? Sebentar, negatif di sini tuh kan luas ya. Negatifnya tuh Maksudnya apa? tuh kayak gitu? negatif entah itu kayak Iya, tentang dari mungkin kalian dari sekolah mungkin Iya. ataupun mungkin di keluarga. kan atau- namanya kan toxic relation yang dimana itu kan Oh, lingkungannya itu Iya. toksik gitu, Iya. nggak sehat. Coba dari Aca dulu, kayaknya Aca pernah deh. Aku toxic itu jujur semuanya ada ya, dari keluarga, dari pertemanan, dari percintaan ya juga ada. Ini kayak bakal sedih gitu, jadi kayak tolong nyanyi dong. Neng. Udah terlalu Salah satu contohnya aku pernah ada di percintaan. coba cerita coba seru banget ceritain pasti dong. seru. Pasti sedih, seru, Iya. Kita menantang. sharing-sharing cerita. Iya. Pasti penonton pada nggak sabar nih dengar Ya, curhat ceritanya. ya, kalian harus dengerin karena ini seru banget dan ini pertama kali perdana di sini aku cerita Wah, kayak gini. gila sih. Wah. Gila sih. Tepuk tangan dulu dong untuk Kak Masya.
Jamaah. Oh, jamaah. Kak Aca, silakan. Iya. Jadi, jadi Mas, Gue udah cerita. Gak mungkin masnya. susah gitu kan. Masnya liatin dong hargain. Iya, lihat. Hargain. Kayak kita kan ceritakan sambil Ini lihat bakal kamera. Masa ya ceritanya cuma kesini kan ke penonton juga pengen iya. tahu. Ini kayak sejam sendiri buat saya nggak apa-apa ya. Nggak Iya, apa-apa, nggak nggak apa-apa. apa-apa. Jadi, asik jadi. Kan dari tadi jadi. Iya. Oh, ini lama-lama. Apa Nggak jadi? jadi nih, nggak jadi. Sejam bener sejam. Jadi lagi. Yo. Oke, Oh. di percintaan ya pernah sih waktu iya di SMK inilah ya. Di SMK ini belum lama kejadiannya, mungkin udah hampir 1,5 tahun ngerasain ada di dalam hubungan yang toksik Toksik. gitu. Jujur emang ini aku rada yang bodoh sih, karena ngerasa kayak mungkin karena dari orang tua juga ya, kayak udah lama nih nggak dapet sosok ayah, Iya. terus ngerasa ada Ada orang yang bisa ada di posisi itu. laki-laki nih ya kan dateng terus kayak ngasih perhatian yang selama ini udah lama nggak didapet, jadi kan Ah, otomatis iya. kayak ngerasa ih gila gue disayang banget nih sama dia gitu. Iya. Kayak Iya. even dia cuman ngomong kamu udah makan, gue jatuh banget sumpah. Jatuh banget ya, jatuh. Pas dengar parah. udah makan jatuh. Berarti bukan nggak makan ya? Nggak, habis itu, oh, Nggak, udah oke, makan, Mas Edi. jatuh. Nggak makan. Ayo lanjut. Iya kayak ditanya-tanya kayak hal kecil kayak gitu, padahal dia cuma nanya doang ya. Kita kan nggak ada yang tahu, mungkin dia nanyanya emang lagi gabut juga gitu kan. Aduh baper dong. Iya. Ditanya gitu dong kayak, wih gila dia kayak sayang banget nih sama gue. Sampai akhirnya belum ada seminggu si cowok ini ngajak teleponan. Teleponan lu ya. Sat-sat banget Sat-sat ya, banget Ca. ya. Langsung Abis telepon. ditanya makan, jatuh, abis telepon. Kayak kamu sibuk gak? Aku mau sleep call nih sama kamu. Enggak kok, nggak sibuk. Ya udah ayo gitu. Ya cowok kan namanya cowok gak sih? Iya, Kayak cowok. rasanya ih gampang banget nih cewek didapet gitu loh. Padahal ya gak tahu juga sih, mungkin emang gue di situ posisinya pertama fast respon banget, dan kedua sangat amat apa ya? Bener-bener gak ada jeda lah buat balas pesan dia atau ngerespon kelakuan dia gitu. Ya udah akhirnya kita belum ada 2 minggu kenalan diajak pacaran mau. Itu wah. jujur bodoh banget ya, itu pengalaman Ya. banget sih, pengalaman parah. Ini kan nanti bakal diupload ya. Kalau nonton gimana ya? Nggak apa-apa. Kan nggak disebut nama Iya. ininya. 2 minggu ditelepon, 2 minggu diajak pacaran, iya mau, karena ngerasa udah kayak ih kayak dia sayang banget sama gue karena sering nanyain udah makan apa belum doang. Itu sampai jatuh ya, ditanya tidur pingsan ya. Iya gitu. Terus akhirnya 2 minggu Tapi di pas si cowoknya ini nembak lu nih, Cak, si cowoknya ini nembak ini lewat secara langsung bertemu fisik atau lewat sleep iya. call nih? lewat telepon sih. Makanya di situ mungkin gue ngerasa kayak ih gue gak tahu mau jawab apa nih. Jadi kayak ya udah deh iya gitu. Lalu nerimanya juga gimana? Iya, mbaknya nih. Ya Ya karena itu masih jujur masih apa ya? first time ya. Iya first time. Enggak first time juga enggak Enggak sih? juga ya. First time Iya. sama kakak kelas. Oh, sama kakak nih. Sama Kakak. kakak nih. Dan itu pertama itu kejadian 2 kali, maksudnya yang kedua kali ibaratnya emang ya, ditembak sama cowok tuh kedua kali. Jadi kayak emang ngerasa apa sih masih awam banget lah soal begituan gitu, kayak ternyata tuh cowok kayak gini ya, cowok kayak gini gitu. Jadi kayak emang ngerasa di situ bodoh banget. Udah sih di situ aja, terus gak lama belum 2 minggu itu udah ditembak, udah putus juga. Waduh. Dapetinnya sat-set, udahannya sat-set banget, Ca. Cepat banget ya, Jadi singkat selama jelas 2 minggu padat. itu kita PDKT, pacaran. Pacaran, putus. Gitu. Jadi kayak lucu gak Abis sih? ditanya makan, terus diajak pacaran, abis itu maaf ya, putus kita gitu. Kalau boleh nggak? Secepat itu Kita ya? boleh tahu nggak kenapa putus? Aduh. Apa karena hubungan yang Apa karena cowoknya Apa nggak ditanyain udah makan apa belum? Gitu kayaknya kayak. Oh enggak. Cuman putus kayak karena mungkin cowoknya
NPD kali ya, gue nggak ngerti deh. Cuman ya udah sih gitu aja. Tiba-tiba bukan ngerasa nggak cocok juga, karena kita belum sama-sama kenal juga ya posisi pacaran tuh kayak gue nggak tahu lo sukanya apa, lo juga nggak tahu gue sukanya apa. Jadi kayak di posisi itu ngerasa lo ternyata bukan tipe cowok gue gitu loh. Jadi udah selesai lah gitu. Jadi gila, udah gila. serak gitu. Tapi cowoknya itu kayak green flag atau red flag? Red flag dong, belum ada sebulan udah ngajak pacaran, Iya udah sih. termasuk red flag ya teman-teman ya. Tuh, jadi Sedih Tapi itu udah akrab di real life ya gitu. kita di real life bahkan gak saling kenal, gak tegor-tegoran. Ih parah sih. Maksudnya gua, emang ini orangnya yang bodoh sih menurut gua. Iya sih emang aku gak bisa nyangkal emang bener. Ya kan pengalaman Mas Ferdi Iya, jangan iya. gitu Kan dia dong. juga nggak tahu Kan kalau dia nggak kayak tahu. gitu. Coba Mas Iya, Ferdi bener, kayak bener, Mas bener. dia. Jadi yang aku salahkan, aku menyalahkan cuman kenapa sih gue nggak ada bokap gitu aja sih. Ah gila sedih banget sih. Kayak gelap banget sih hari ini ya. Gelap banget ya. Iya karena kalau misalnya kalau ada kan otomatis lu nanyain gitu, gue nggak peduli, gue udah tiap hari loh ditanyain Iya, gitu, betul, udah betul, terpenuhi betul. lah gitu ibaratnya gitu. Itu aja sih. Kalau Rani sendiri. Kalau Rani boleh dong. Iya. Kalau Rani Cerita dong gimana? Rani. Kalau aku pribadi sih pernah ada di toxic relationship di pertemanan sama di percintaan juga ada. Oh, wah, gila Coba banyak banget ya. pertemanan. Oke, kalau di pertemanan tuh ini agak flashback gitu ya Mas. Iya, iya, jadinya nggak apa-apa, ya, nggak Mas? Boleh. Oke, kalau di pertemanan tuh aku dulu bener-bener apa ya, kayak nggak Tersingkirkan? enakan. Enggak, bukan Oh. Mas. Nggak enakan banget sama orang. Jadi kayak aku bakal ngeduluin orang itu. Kayak aku bakal ngelakuin apapun demi orang itu. Tapi aku sendiri tuh terlupakan gitu. Jadi kayak apa-apa masih ngedaluin orang, apa-apa masih mentingin orang lain gitu dibanding diri aku. Terus bener-bener kayak jadi apa ya? Jadi ngerasa kewalahan sendiri gitu loh sama diri sendiri. Kalau misalnya contohnya Iya. kayak waktu itu kan PJJ ya. Iya. Nah waktu itu tuh kayak karena aku nggak enakan banget orangnya, apa sih ngomongnya tuh bahasanya namanya People pleaser. oh iya people pleaser. Waktu itu tuh kayak temen aku minta tolong gitu buat bantuin ngerjain tugasnya. Di situ tuh posisinya aku masih kewalahan juga sama Iya. tugas-tugas aku. Tapi aku malah ngebantuin dia daripada diri aku sendiri. Sebenarnya ngebantuin orang ya nggak apa-apa kan, nggak apa-apa, wajar banget. Itu emang apa sih namanya tuh kewajiban orang juga buat ngebantuin satu sama lain. Tapi satu hal yang harus kita tahu, ngebantuin orang boleh, tapi harus tetap mentingin diri sendiri juga. Betul. Dan aku ngerasa itu benar-benar ngerugiin diri aku banget sih. Iya, Tuh. karena juga kalau misalnya kita kayak bantuin orang yang udah keseringan juga itu kayak orang itu tuh kayak merasa Jadi seenaknya iya gitu seenaknya nggak sih? gitu. Seenak Bener jidat bener ya. bener. Iya. Iya. Lanjut Pan. Ya udah. Lanjut. Iya. Oh percintaan boleh. Aduh, percintaan Iya. berat banget. Enggak apa-apa cerita karena ini kan kita rumah Iya. singgah. Kalau percintaan pernah rasanya di apa ya, kayak dibohongin pernah gitu. Disakitin pernah. Pernah. Di apaan? Banyak ya. Ya pokoknya terlalu banyak gitu dah. Saya juga nggak enak gitu ceritainnya. Oh, berarti Takutnya orangnya nonton. Aduh. enggak Tadi gue ya? enggak apa, mungkin bisa pakai apa ya? Yang nggak bisa diceritakan sedikit samaran gitu mungkin, jangan nggak usah kayak Intinya aja pernah diapain sih Iya, di pernah percintaan, diapain. coba Ran? Kalau dulu tuh aku bener-bener nggak nyangka banget pernah ada di posisi ini. Kayak di waktu itu pernah diselingkuhin sih. oh selingkuhin ya. Pantes Parah, sih, parah. parah sih cowoknya tuh. Parah. Mohon maaf. Tapi beneran kalau misalnya itu waktu pas aku ada di posisi itu kaget sih, karena kan kayak buset pertama kali kayak gini gitu. Iya. Terus habis itu aku awalnya tuh kayak masih yang nih dia tuh ngapain sih, terus habis itu masih yang bener-bener bingung banget nih gimana kenapa gitu. Terus pas udah tahu kayak oh dia kayak gini ternyata, terus habis itu langsung cut off. Kalau misalnya udah tahu kayak gitu tuh aku pasti langsung nge-cut off gitu sih. Itu tuh cowoknya yang sebelum yang di post nggak sih? Atau beda? Samaran mungkin yang di Iya. penjaga warung ya. Iya, Penjaga itu warung, anak penjaga itu. warung. Apa yang waktu itu main ke sekolah
Kok enggak, bentar deh. Masa kok jadi tahu ya ini? Main ke sekolah. Aduh, siapa ya Mas? Siapa ya Mas? Nggak ada. Ada, gue tahu kok. Coba sekarang masnya dong. Sekarang masnya nih kan dari tadi kayaknya sumringah banget, senyum, nyengir. Pernah gak sih kira-kira ngerasain toksik Kok- gitu? Banyak kayak agak geram gitu ya. Kayak ngomong kayak Soalnya dari dia ketawa iya. terus, kayak Coba happy Masnya banget. Ferdi ada nggak? Jujur, gue sendiri nggak tahu sih. Kalau nanya ke dia tuh kayak sama Bohong tuh kata penonton. Bohong, cerita Oh. dong tipis-tipis mungkin. Kayak Sumpah gue nggak tahu. Oh, pantesan Mas sih. dia toksik ya, terlalu Iya. friendly atau gimana? Nggak tahu sih. Ya nggak tahu. Kenapa gak tahu? Masa kayak nggak bisa Gue jadi nggak hidup tahu, ya? gue nggak bisa cerita. Oh sekarang masnya deh. Iya. Coba Pernah gak sih ngerasain Pernah nggak ada di toxic relationship gitu? Iya. Toxic ya. Iya. Toxic. Pernah gak? Toxic. Iya. Sebenarnya sih enggak. Gimana ya ceritanya ya? Iya kan, bingung kan Pan? Sama kayak gue Iya. juga. Iya maksudnya pernah gak di kayak ngerasa tadi diselingkuhin atau ngerasa Dibohongin, disepelein disepelein gitu. Pernah gak? Nggak mungkin kayak apa ya, sebenarnya sih lebih kayak nggak mempeduli. Pernah nih kayak saya nih, saya ya, gue nih punya cerita waktu SD, jadi ya kan soal percintaan gitu. Jadi itu waktu itu kan kayak gimana ya, dulu itu gue nih bilang ke orang tua pernah kayak, mah aku nih nggak mau pacaran gitu, maunya pengen bahagiakan mama gitu. Widih. Kan langsung kayak postingan waktu pas SD tuh masih kayak apa ya, FOMO gitu, nyebar postingan ini kayak Islam gitu. Terus kan bunda kan ngeliat kayak masya Allah gitu. Nah terus pas semenjak di kejadian apa ya, waktu SD kelas berapa gitu lupa. Jadi tuh waktu pas lagi main bola, selesai main bola, ada nih temen datang bilang, Pan, ada yang suka nih sama lu gitu. Terus habis itu kan karena waktu kecil udah kayak teguh gitu kan, gak mau pacaran, dan kayak dengernya tuh oh ya udah emang apa gitu. Udah habis itu cuek, langsung kayak pergi aja gitu aja kan. Nah terus pas besokannya si cewek ini ngasih coklat. Nah ngasih coklat tuh ke gua kan, ngasih Iya. coklat tapi lewat temennya. Terus habis itu perantara. iya pakai perantara, temennya nyamperin dong. Nih dapet coklat dari si dia, kata. Itu gue lagi kayak gamut mungkin atau lagi kayak capek gitu. Dari siapa? Udah buat lu aja gitu. Terus habis itu kata temennya, udah nih terima aja, nanti lu makan kek, lu apain kek di rumah gitu. Ya udah tuh dimakan kan, diterima, maksudnya diterima karena lapar kan kebetulan, makan dah tuh coklat. Iya. Nah pas udah dari situ kan kayak mungkin si ceweknya ini kayak pengen lah dapat kayak jawaban dari gua sebenarnya tuh. Cuman di situ kan posisinya kan karena masih SD, dan gue sendiri juga emang nggak ada niatan buat pikiran pacaran, dan di situ emang kita masih kecil pasti mikirnya Iya. main lah ya, Iya, betul. nggak mikir-mikir yang kayak gitu. Ya udah akhirnya nulis kertas, maaf ya, nggak mau pacaran gitu udah tak kasih ke temennya. Udah semenjak itu udah nggak ngabarin lagi. Udah si cewek yang suka sama gue ini udah nggak kayak ada pergerakan lagi. Dan di suatu kelas lagi nih ada lagi juga cewek, dia suka cuman gara-gara gue ngelempar tuh pesawat. Jadi tuh gue jadi Baper. iya, jadi tuh sepele banget ya. Kok gue jadi ceritanya ini banget ya. Gak apa-apa Nggak dong. apa-apa Kan dong. cerita. Jadi temen ini tuh bikin pesawat ya. Bikin pesawat, tak kenain gua. Terus akhirnya gua ngeliat pesawat, nah gua ambil tuh, lempar tuh pesawat, terbang ke bangku cewek. Kena bangku cewek, tak kena dia dong. Terus habis itu dia kayak apa ya? Gak tau salting, gak tau apa. Gua kan mikir mungkin dia marah ya. Gua nyamperin dong. Pas gua samperin, dia tuh kayak senyum-senyum, terus gue bilang, gue minta maaf ya, nggak sengaja gitu. Terus tetep kan dia kayak malu-malu kucing, mungkin ya malu-malu kucing. Akhirnya udah tuh gue minta maaf, gue cabut. Pas gue cabut, gak lama ternyata yang gue lempar itu dia baper, cuman gara-gara gue lempar pesawat. Terus kata gue, itu gue sempat di kantin kayak Baru dilempar pesawat. baru dilempar doang tuh ya, baru dilempar. Itu gue juga nggak tahu kan.
pas dilempar itu dia kayak baper, akhirnya kayak "Hah, masa baper sih?" Gue sampai kayak shock bingung gitu. Akhirnya ya Iya. tetep kan gue dengan pendirian gue nggak mau pacaran dan gue Iya. bodo amat orangnya. Akhirnya pas gue pulang sekolah, gue tuh pulang sekolah kan, pulang sekolah gue mau balik, ternyata si cewek itu ngintilin gue di belakang. Ngintilin gue naik sepeda. Gue tuh juga kayak nggak tahu ya, maksud gue tuh kenapa harus sampai segitunya. Nah di situ gue karena gue lagi pulang bareng sama abang gue, pulang bentar, seret, ntar minum dulu ya. Iya. Haus teman-teman. Oke lanjut, dari mana tadi? Dari Barang. pulang sekolah naik sepeda. Pulang Ya, sekolah Dia di sepeda. diintilin. Ya sama abang saya. Nah pulang tuh berdua, si cewek tuh ngintilin dari belakang. Ternyata dia pas jam pulang sekolah dia tuh ngibrit ke rumah, udah ganti baju duluan ngikutin gue naik sepeda. Gue tuh juga nggak kepikiran kalau dia ngintilin gue. Akhirnya tetap jalan, jalan mau sampai ke rumah. Tiba-tiba abang gue ini kayak dipanggil orang. Ternyata orangnya itu si temen si ceweknya itu ngasih es krim buat gua. Akhirnya abang gua, "Dek, ada yang ngasih lo es krim nih." Set. Es krim apaan? Gua nengok ke belakang, ada dia dong. Kelihatan mukanya jelas. Terus gua, "Ya apaan? Berarti ini es krim buat lo aja." Gua langsung kabur kan. Gua kayak diteror gitu. Malah gua Masih jadi trauma iya gitu. masih trauma. Akhirnya gua ngibrit ke rumah, balik tuh. Nah, udah habis itu ya gua ngerasa kayak gimana ya? Sebenarnya sih kasihan ya. Iya. Sih kasihan karena cewek-cewek tuh aduh. Banyak yang demen. Bukan. Dia dikasih bahkan mulu. dari kecil aja udah banyak yang demen Iya. ya. Playboy. Enggak Iya. playboy sebenarnya. Mas. Kan gua enggak. Terus sampai masnya akhirnya jatuh juga tuh pendiriannya. Kira pacaran. Iya. Udah kebanyakan nih. Yaudah guys, karena tadi kita udah cerita-cerita dari Rani, Marsha, dan juga Devan. Dan juga Ferdi. Ferdi yang enggak cerita apa-apa. Jadi mungkin kita bakal lanjut ke cerita selanjutnya, tapi Jangan kemana-mana dulu, tetap di Pesona pemanis suasana. Kembali lagi di Pesona Pemanis Suasana. Oke guys, kita tadi kan udah ngebahas tentang insecure, Overthinking dan toxic relationship. Soundship. Nah, Nah. karena udah di segmen terakhir dan gak kerasa juga ya walaupun Iya. udah di akhir segmen. Nah, dari yang kita udah bahas yaitu overthinking, insecure, dan toxic relation, ada nggak sih kayak motivasi untuk atau kesan-pesan terakhir untuk para penonton? Karena kita juga belajar juga nih bahwa kita nggak sendirian, masih banyak orang yang peduli dan siap mendengar. Ya betul banget. Mungkin buat penonton di rumah biar bisa, maksudnya setelah mendengar motivasi atau kesan-pesan dari Kak Marsha dan Kak Rani ini mungkin bisa menambah, iya itu. Menambah apa? Iya menambah pengetahuan, jadi kayak lebih tahu Coba dari cara. Aca. Oh, oper-operan lagi ya, oper-operan. Oh, jadi mikir dulu nih. Oke, kalau motivasi aku untuk teman-teman semua, semoga teman-teman semua yang nonton ini atau yang ngedenger ini semangat terus, jangan gampang nyerah cuma karena omongan orang lain, karena kita hidup nggak dibiayain orang lain guys, jadi nggak perlu dipikirin omongan-omongan jelek orang lain tuh nggak perlu dipikirin. Yang bikin kita insecure sampai kepikiran sampai overthinking itu tuh nggak usah apa sih namanya, nggak usah dibawa stres, tetap jalanin hidup kamu, hidup kalian sesuai sama tujuan kalian. Mas gila keren. Tepuk tangan dulu dong. Oke, kalau dari Bener-bener kata-katanya bener-bener bermanfaat banget Menyentuh buat banget kita semua. Iya. lanjut. Oke, lanjut ke kesan dan pesan
dan motivasi nih dari Kaca untuk penonton-penonton di rumah? Sejujurnya aku bingung juga buat motivasi karena aku juga butuh Motivasi. motivasi. Tapi buat teman-teman semua yang sekarang lagi ngerasa insecure, gak pede, atau karena omongan orang lain, kalian harus ngaca sekarang juga. Kalian lihat muka kalian, kalau kalian tuh cantik, kalian ganteng ya. Dan buat omongan orang lain kalian gak usah pikirin karena omongan orang lain gak akan ada fungsinya, dan kalian gak minta makan sama mereka, gak minta jajan sama mereka cuman ngomong mungkin karena mereka gak suka sama kalian makanya dia ngomong kayak gitu, padahal aslinya emang enggak, malah justru orang yang ngatain tuh orang yang insecure guys, makanya jangan didengerin omongan orang-orang yang ngatain kalian, yang hina kalian, jadi kayak enjoy. Tepuk tangan lagi dong. Oke, jadi ya intinya tuh untuk penonton di rumah, kalian tuh jangan pernah untuk merasa insecure, untuk merasa kayak ya merasa nggak pede dengan diri sendiri. Ingatlah, kalian harus pede dengan diri kalian sendiri. Jangan pernah mendengarkan kata orang lain dan jadilah Diri sendiri. Betul. Be yourself. Ya. Oke, jadi ini Per, di kali ini udah nggak berasa nggak sih? Iya. Udah kayak mau balik kampung. Ya nggak Kok sih? balik kampung? Oh enggak, kayak ya gitu. Tuh kan, masnya ketawa Masa ketawa nih. ketawa terus nih masnya. Oke, jadi ya terima kasih untuk Kaca dan Karani Ya, atas terima kasih juga. wejangan, Thank you. atas cerita-ceritanya, Iya. pengalamannya di acara hari ini. Ya, Dan cerita-cerita itu benar-benar kayak seru banget. Sumpah. Serius. Kayak kita tuh jadi deep talk gitu loh, kayak jadi kayak kenal Bisa satu sama sharing lain ya. ya. Iya, betul. ya. Ya. Maksudnya ketawa mulu nih. Nah, karena kalian udah berbagi cerita dan semoga kalian jadi sosok yang terus menginspirasi bagi semua orang. Ya. Amin. Tetap saksikan Pesona Pemanis Suasana.